Hai guys, balik lagi bareng Mimin di sini. Hellbound, serial Netflix terbaru yang baru tayang pada hari Jumat 19 November. Drama Korea yang sudah ditunggu kedatangannya, menceritakan sesosok makhluk misterius yang meneror manusia pendosa. Diduga kalau makhluk hitam dan besar itu adalah malaikat maut yang dikirim Tuhan ke bumi. Kejadian tersebut sudah dinubuatkan kepada seorang pemuka agama. Dia muncul dan akan menjadi solusi untuk umat manusia di bumi. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Yuk kita langsung saja guys ke ceritanya. Hari itu di salah satu kota di Korea Selatan. Di sebuah kedai kopi seperti biasanya, terlihat semuanya normal-normal saja. Ada segerombolan anak muda yang sedang serius menyaksikan sebuah video yang ada di YouTube. Ternyata mereka sedang menyaksikan video ceramah pemuka agama dari golongan yang disebut New Truth atau kebenaran baru. Dia menceritakan kejadian tentang malaikat pencabut nyawa yang turun ke bumi. Dari penjelasannya dikatakan kalau malaikat itu datang untuk mencabut nyawa seorang pendosa yang dicap sebagai penghuni neraka. Dia juga memperlihatkan video kekacauan yang terjadi, di mana saat malaikat pencabut nyawa itu datang dan memburu orang yang akan dicabut nyawanya. Dari sebagian mereka di sana yang menonton video tersebut, ada yang percaya, ada juga yang mengabaikannya. Namun faktanya kini banyak orang-orang yang menjadi pengikut golongan New Truth yang diketuai oleh Jung Shin-soo. Lalu di sana juga terlihat ada seseorang yang sedang termenung diam saja sambil melihat jam yang ada di handphonenya dan wajahnya seperti sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba saja terdengar ada suara gemuruh. Orang-orang di sana pun mulai panik dan dentuman keras yang terus terdengar berulang-ulang. Lalu tiba-tiba saja datang tiga makhluk hitam bertubuh besar. Dia adalah malaikat pencabut nyawa yang akan memburu pria tersebut. Suasana pun pecah, orang-orang berhamburan. Kedatangan makhluk hitam besar. Pria itu mencoba kabur dari sana, namun tak mudah untuknya terhindar dari kejaran makhluk hitam besar itu. Tak ada yang bisa menolongnya. Makhluk hitam menabrak apa saja yang menghalangi jalannya. Pria tersebut menjadi bulan-bulanan sang malaikat pencabut nyawa. Para warga pun hanya bisa melihat kengerian yang terjadi di sana. Tubuhnya yang dicabik tanpa ampun. Lalu ketiga makhluk itu mengambil jiwanya dan membuat tubuh si pria kini menjadi gosong seperti abu. Lalu makhluk hitam besar itu pergi. Setelah tragedi yang mengerikan dan aneh, pihak dari kepolisian langsung memeriksa kasus pembunuhan yang terjadi di sana. Namun dari hasil investigasi di olah TKP, polisi tidak menemukan bukti apa-apa di sana. Dan diketahui kalau pria yang tewas atas kejadian tersebut yang bernama Ji Young Hoon. Polisi hanya mempunyai barang bukti berupa video saja yang menampilkan kejadian waktu itu. Namun dari semua yang terjadi, ada keterikatannya dengan sebuah sekte atau golongan yang disebut New Truth dan diketuai oleh seseorang yang bernama Jung Jin-soo. Komandan memerintahkan semua jajarannya bekerja keras untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan Kyun Hoon yang adalah seorang detektif meminta menyelidiki ketua Jung Jin-soo karena kejadian ini ada kaitannya dengan sekte yang dibuatnya. Rekannya yang mencoba menyelidiki sekte New Truth di internet. Diketahui kalau sekte tersebut sudah berdiri 10 tahun yang lalu. Dan untuk anggotanya belum diketahui pasti ada berapa banyak. Di sekte New Truth juga ada cabang lainnya yang disebut Arrowhead, yaitu anggota garis keras atau golongan radikal. Semua anggotanya percaya dan bahkan fanatik kalau sekte yang dibawa oleh ketua Jung Jin-soo adalah solusi bagi umat manusia pendosa untuk menuju ampunan Tuhan. Sesampainya di TKP, mereka hanya menemukan bekas kejadiannya saja tanpa ada bukti lainnya. Di saat bersamaan, ada sebagian kelompok New Truth yang sedang melakukan perkumpulan dan membahas apa yang sudah terjadi tadi siang. Kejadian tersebut membuat sekte New Truth semakin dipercaya karena apa yang terjadi sama dengan apa yang ketua Jung Jin-soo jelaskan kepada mereka. Dan lagi-lagi dia memperlihatkan makhluk itu yang disebut sebagai malaikat pencabut nyawa. Dari kasus kematian orang-orang itu adalah mereka yang adalah pendosa besar. Mereka yang sudah dicap sebagai penghuni neraka. Setelah majelisnya selesai, Kyun Hoon dan rekannya menemui ketua Jung Jin-soo. Mereka yang akan menyelidiki kasus pembunuhan tadi siang. Jung Shin-soo yang mendengarnya pun tertawa bagaimana caranya para polisi menyelidiki kejadian atas campur tangan Tuhan. Mereka yang hanya sebagai manusia belum sampai ilmunya untuk bisa mengetahui hal gaib. Tapi ketua Jung Jin-soo sendiri paham, karena di mata polisi itu adalah kasus pembunuhan yang perlu dijelaskan secara logika. Di tempat itu tak sengaja di sana Kyun Hoon bertemu dengan putrinya. Ternyata Hyo Jung adalah salah satu pengikutnya New Truth.
Dia yang menghadiri acara tersebut. Sepertinya ayahnya kurang suka kalau putrinya itu ikut dalam sekte tersebut. Tapi Jung Shin-soo sendiri bisa menjelaskan kepada Kyun-hoon kalau dia hanya berniat baik saja kepadanya. Lanjut cerita, Kyun-hoon yang masih mencari tahu soal Jujinsu dan mencari info lainnya di internet. Namun seketika dia teringat omongan Jujinsu tentang keadilan. Diketahui kalau istrinya dia yang sudah tewas akibat dibunuh oleh seseorang. Ironisnya si pembunuhnya hanya dihukum 6 tahun saja karena kurangnya bukti yang membuat si pembunuh itu dibebaskan. Dan kala itu Kyun-hoon yang kecewa berat atas keputusan hakim yang mengadili pembunuh istrinya yang hanya dihukum 6 tahun saja. Film berpindah kepada seorang ibu yang baru saja pulang sehabis bekerja. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh kedua anaknya yang ternyata memberi kejutan untuknya. Tentu saja itu adalah kado terindah di hari ulang tahunnya. Di malam itu mereka merayakan kegembiraan dengan keluarga kecilnya. Namun tiba-tiba saja ada sesosok penampakan makhluk yang sangat mengerikan. Dan makhluk itu hanya berkata kalau dia akan mati 5 hari lagi, tepat di jam 3 sore. Dan dia dipastikan akan masuk neraka. Tentu saja itu bukan kabar baik di hari ulang tahunnya. Di keesokan harinya, Pak Jung-ja datang ke kantor pengacara dan bertemu dengan pengacara Min Hae-jin. Dengan terbata-bata, Pak Jung-ja menjelaskan semua kronologisnya dan mengatakan kalau dia tak lama lagi akan mati dan akan masuk ke neraka. Pengacara Min yang mendengarnya pun kebingungan dan tak mengerti apa yang dibicarakannya. Beberapa rekannya memperlihatkan video hasil rekaman anaknya pada saat mereka merayakan ulang tahun. Jung-ja juga memberitahukan kepada ketua Jung Shin-soo itu perihal video tersebut. Jung Shin-soo memberitahukan kalau itu adalah pemberitahuan untuknya dan pasti itu akan terjadi kepadanya. Tapi di sini ketua Jung Shin akan membayarnya sebesar 3 miliar won jika Pak Jung-ja bersedia menayangkan siaran langsung saat dia yang akan dibawa ke neraka oleh malaikat pencabut nyawa. Dari penjelasannya pengacara Min masih belum paham dan ini adalah kasus yang sangat aneh. Pak Jung-ja ingin memastikan uang itu yang nanti didapatnya aman dan meminta tolong kepada pengacara Min mengurus semua uangnya itu untuk biaya kehidupan anak-anaknya nanti. Detektif Kyun dihubungi oleh pengacara Min terkait ancaman pembunuhan kepada Pak Jung-ja. Di hari itu juga dia menemui ketua Jung Shin-soo dan mereka semuanya bertemu di rumahnya Pak Jung-ja dan akan membahas soal kasus tersebut. Di hari itu juga kesepakatan sudah dibuat. Pak Jung-ja bersedia ditayangkan secara live. Setidaknya itu akan meringankan beban anak-anaknya ketika dia sudah tewas nanti. Jung Shin-soo menanyakan di mana suaminya dan di dalam foto keluarga juga tidak ada foto kebersamaan dengan suaminya. Dengan rasa malu, Pak Jung-ja menjelaskan kalau dia hamil dan mempunyai anak dari pria yang sudah mempunyai istri. Itulah alasan kenapa Pak Jung-ja dicap sebagai penghuni neraka, karena harus menanggung semua dosa-dosanya yang telah ia perbuat. Di lain sisi terlihat seorang YouTuber sedang live streaming dari golongannya Arrowhead. YouTuber ini mendapatkan info akan adanya siaran langsung saat malaikat maut mencabut nyawa seseorang yang diadakan oleh ketua Jung Shin-soo. Dia memberitahukan kepada seluruh penontonnya dan juga kepada warga Korea kalau ini adalah ajang pembuktian sekte New Truth soal kebenaran yang dibawa oleh Jujinsu. Terkait selama ini sekte New Truth hanyalah sekte sesat, sekte yang dianggap pembodohan masyarakat. Ternyata rekan dari detektif Kyun-hoon malah membocorkan identitas orang pendosa itu dengan memberikan komentar di live streamingnya dia. Sementara Kyun-hoon semenjak anaknya bergabung dan menjadi relawan di New Truth, dia jarang pulang dan selalu beralasan kalau dirinya sedang belajar bersama teman kuliahnya. Kyun-hoon yang belum curiga masih mempercayai apa yang dikatakan Hyo Jae, padahal dia sedang bersamanya. Di sini Jung Jin-soo terus mendoktrin Hyo Jae dan selalu membandingkan keadilan Tuhan dan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Hyo Jae menceritakan kejadian saat ibunya tewas yang dibunuh oleh seseorang. Dan atas tragedi tersebut Hyo Jae yang selalu merasa bersalah dan menjadi dendam yang sangat mendalam terhadap orang itu yang telah membunuh ibunya. Jung Jin-soo mencoba untuk menenangkannya. Di malam itu, pengacara Min menghubungi Kyun. Dia memberitahukan akan segera memberangkatkan anak-anaknya Pak Jung-ja ke Kanada, sesuai keinginan Pak Jung-ja terkait keamanan anak-anaknya nanti. Mereka juga mendapatkan kabar kalau identitas Pak Jung-ja bocor ke publik. Kyun-hoon diminta untuk melindungi mereka. Informasi tersebut dengan cepat menyebar luas ke seluruh Korea. Min pun harus berhati-hati agar tidak dicurigai oleh orang-orang yang ada di luar sana.
Di lain sisi, Jung Jin-soo dan Hyo Jin ternyata dia mendoktrin Hyo Jin untuk membunuh orang yang telah menewaskan ibunya itu dan membenarkan apa yang dilakukannya. Hyo Jin yang percaya apa yang dikatakan oleh ketua Jung Jin-soo itu, dan dia nekat menikam orang tersebut dengan menggunakan senjata sengatan listrik dan membuat dia terjatuh pingsan. Di hadapan Hyo Jin, Jung Jin-soo membungkam mulut orang itu sampai pingsan, dan lalu dia membakarnya. Terlihat wajah Hyo Jin tersenyum melihat si pembunuhnya mati terbakar. Seakan-akan dendam yang selama ini terpendam sudah terbalaskan. Singkatnya, setelah mereka sampai di bandara, Min menitipkan anak-anak itu kepada pramugari yang ada di sana dan memastikan kalau mereka aman dan sampai ke tujuan. Di pagi harinya, berita itu tersebar tentang kematian seseorang yang diketahui identitasnya kalau orang itu adalah orang yang telah membunuh istrinya. Media mengungkapkan kalau itu adalah kejadian yang sama yang dilakukan oleh para malaikat maut pencabut nyawa. Setelah kejadian kasus demi kasus yang serupa membuat eksistensi sekte New Truth semakin terkenal, dan sebagian orang mulai percaya dengan agama baru yang dibawa oleh Jung Jin-soo. Ditambah YouTuber ini yang terus memprovokasi dan mengaitkan kasus satu dengan kasus yang lainnya. Kalau keadilan manusia tak mampu membuat orang bertobat, maka Tuhan yang akan turun tangan langsung untuk menegakkan keadilannya. Bahkan kini depan rumahnya Pak Jung-ja sudah mulai ramai didatangi orang-orang. Mereka yang akan menyaksikan langsung prosesi saat penjemputan malaikat maut dan berdemo untuk Pak Jung-ja segera bertobat. Pengacara Min sendiri tidak percaya akan adanya malaikat maut itu yang akan datang. Bahkan acara tersebut akan diselenggarakan secara nasional di Korea. Banyak kalangan dari petinggi Korea pun yang akan datang untuk menyaksikan malaikat maut datang. Kyun-hun yang ada di kantor polisi tiba-tiba saja diserang oleh segerombolan orang-orang yang bertopeng. Diduga itu adalah sekte garis keras yang disebut Arrowhead. Di keesokan harinya, hari yang dinanti pun tiba. Semua masyarakat Korea terfokus kepada Pak Jung-ja. Para tamu VIP dengan menggunakan topeng datang dan duduk di kursi paling depan. Pengacara Min mendapati kiriman dari seseorang yang bernama Kim Jong-chil. Namun karena kondisinya dia yang sibuk, tak sempat untuk membuka berkas tersebut. Min menemani Pak Jung-ja di saat-saat terakhirnya. Sementara pihak militer dan kepolisian pun disiapkan. Mereka tetap rencana awal yang akan melindungi Pak Jung-ja dan akan mencoba melawan siapa saja yang akan membunuhnya. Lalu, hitungan mundur pun dimulai. Tepat di jam 3 sore. Ketegangan dan ketakutan sudah tak ada rasa lagi untuk Pak Jung-ja. Dia hanya bisa pasrah. 5, 3, 2, 1, dan tak terjadi apa-apa di sana. Pak Jung-ja menghadapi murkanya malaikat maut. Setelah kejadian tersebut membuat warga Korea takut dan tersadar akan dosa-dosa yang telah diperbuat. Mereka pun kini bersujud untuk meminta ampunan. Di keesokan harinya, Korea menjadi sangat sepi tanpa adanya kegiatan apapun. Mereka hanya diam di rumah dan bertobat menghindari dosa-dosa. Kyun-hun mendapati video CCTV terkait kematian yang menewaskan orang yang bunuh istrinya itu. Namun hanya terlihat samar-samar saja. Tapi dia mengenali baju yang dipakai orang tersebut. Dan itu adalah baju yang dipakai Hyun Jin. Dan kini semua saluran TV menyiarkan kajian yang dibawa oleh ketua Jung Jin-soo secara streaming. Mereka yang minta nasihat darinya agar terhindar dari ancaman api neraka. Tapi di sini Jung Jin-soo seperti memberi kode isyarat dengan menggeser kameranya yang diarahkan ke sebuah lemari, di mana itu ada bajunya yang dipakai Hyun Jin.
Kyun-hun yang melihatnya pun tahu, lalu dia pergi mencari Ju Jin-soo. Sementara Arrowhead yang menyoroti pengacara Min dan rekannya, yang waktu itu orang lain bersujud namun mereka berdua tetap berdiri. Kelompok Arrowhead menganggap itu adalah bentuk penghinaan kepada New Truth. Mereka pantas untuk dibinasakan. Min yang tahu dan melihat siaran streamingnya, dia bergegas pergi dari sana karena dia tahu sudah mulai terancam. Min pun sempat membuka berkas kiriman dari seseorang, dan ternyata itu adalah berkasnya tentang Ju Jin-soo. Seorang pastor bernama Kim Jong-chil pernah mewawancari Jung Jin-soo dan mengetahui soal Ju Jin-soo menjadi ketua di sekte New Truth. Dia yang akan pergi ke kantornya, namun ternyata di sana sudah hancur lulu berantakan. Sementara rekannya pun sudah babak belur dihajar oleh golongan Arrowhead. Dia meminta kepada Min untuk segera kabur. Lalu di tempat parkiran, ibunya Min yang masih ada di dalam mobil. Datang segerombolan orang-orang dari golongan Arrowhead dan langsung memukuli ibunya yang sudah tua bangka. Dan mereka berdua pun menjadi bulan-bulanan kebrutalan Arrowhead. Min masih selamat dan membawa ibunya ke rumah sakit. Namun naas ibunya yang sudah tak tertolong dan tewas di sana. Di malam harinya, Min menemui alamat Pastor Kim Jong-chil. Min menanyakan perihal wawancara Pastor Kim kepada Jung Jin-soo waktu itu. Lalu Pastor Kim membuka berkas suara rekamannya Ju Jin-soo dan memperdengarkannya kepada Min. Di lain sisi, detektif Kim pun bertemu dengan Ju Jin-soo di sana. Ju Jin-soo sudah merencanakan pertemuan ini semuanya karena ada hal penting yang akan disampaikannya. Sebelum dia memberitahu di mana Hyojin berada, dia menceritakan semuanya soal ramalan yang dia dapatkan sejak 20 tahun yang lalu. Kala itu Jung Jin-soo hanyalah anak remaja biasa saja pada umumnya. Sampai pada suatu ketika setelah dia pulang sekolah, dia dihadapkan oleh penampakan makhluk sama seperti yang dialami oleh Pak Jung-ja, yang dia anggap itu adalah malaikat maut pencabut nyawa. Dan malaikat maut itu mengatakan kalau Ju Jin-soo akan mati pada jam 11 malam, 20 tahun yang akan datang. Dan dia dicap sebagai penghuni neraka. Dan membuat itu akan terjadi 10 menit lagi dari sekarang. Di sini kasusnya belum terpecahkan guys. Kenapa malaikat maut itu yang akan mengambil nyawanya Jung Jin-soo? Yang padahal Ju Jin-soo ini adalah anak yatim, anak yang baik, dan dia juga merasa tak pernah melakukan kesalahan besar semasa hidupnya. Selama 20 tahun sejak dia mendapatkan nubuat tersebut, hidupnya selalu dihantui rasa ketakutan. Lalu kenapa malaikat maut itu mau mencabut nyawanya dan mengecap kalau Ju Jin-soo adalah penghuni neraka? Dia sendiri tak tahu apa yang terjadi kepadanya, dan semuanya itu tak masuk di akal olehnya. Kalau karena dosa besar yang dia harus menjadi penghuni neraka, mungkin itu bisa diterimanya. Dari kasus yang ada, masih banyak penjahat di luar sana yang melakukan dosa besar, namun mereka masih bebas dan terhindar dari buruan malaikat maut. Dan semenjak saat itulah, 10 tahun kemudian, setelah dia mendapatkan nubuat kematiannya, dia mencari kasus yang sama seperti dirinya, dan orang yang mati diburu oleh malaikat maut yang direkam. Dia jadikan itu sebagai bahan untuk membuat sebuah sekte atau agama baru. Tujuannya hanyalah untuk membuat ketakutan kepada masyarakat luas. Dan dampak dari ketakutan tersebut membuat masyarakat berpikir kembali jika ingin melakukan dosa. Kalau dari sudut pandang kebaikan, ada sisi positifnya membuat orang menjadi lebih baik. Namun ketakutan berlebih akan mematikan aktivitas manusia di dunia. Dan sekarang itu terjadi di Korea setelah tragedi kematian Pak Jung-ja. Sementara di lain sisi, Min bersama Pastor Kim. Setelah dia mendengarkan rekamannya, dia minta kepada Kim untuk meminta salinan rekaman Ju Jin-soo. Namun Kim tidak memberikannya dan malah menghapus rekaman tersebut. Kisah Ju Jin-soo itu diceritakan kepada Kim Jong-chil 10 tahun yang lalu. Di sini mereka, Kim dan Ju Jin-soo bersepakat membuat sebuah agama baru yang disebut New Truth, berdasarkan landasan kehendak Tuhan dan mengajak orang-orang untuk bertobat. Pastor Kim tahu kalau Jung Jin-soo akan mati di malam itu, dan nantinya dia yang akan menggantikan posisi Jung Jin-soo di sekte New Truth, dan dia yang harus membunuh Min sekarang, karena dia sudah tahu tentang kebenarannya. 만나서 반가웠습니다, 민대신 변호사. Setelah dia menceritakan semuanya, Ju Jin-soo memberitahukan kalau putrinya itu sudah ada di rumah sekarang. Dan dia diberi pilihan setelah kematiannya nanti. Kyuhun yang akan membongkar semuanya dan merubah kembali kehidupan masyarakat seperti semula. Ataukah dia akan tutup mulut dan melanjutkan kedamaian yang sudah tercipta yang dibuat oleh Ju Jin-soo. Jika detektif Kyun memilih tutup mulut, Ju meminta agar mayatnya dia dirawat dan disembunyikan. Dan tak lama pun malaikat maut itu datang.
Dan dia pun kembali pulang dan menemui putrinya yang sudah ada di rumah. Sementara tubuhnya Min yang terbengkalai di bawah jembatan. Dan episode 3 pun selesai. Oke guys, jadi masih misterius ya, apakah makhluk itu benar-benar malaikat yang diutus oleh Tuhan, ataukah itu hanya manipulasi saja? Tunggu guys untuk kelanjutannya. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam dari saya dan bye-bye.